Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tutorial mungkin singkat aja kita buatnya. Jadi yang pertama kita masukin layernya. Layer yang kita masukin adalah geologi SHP, kemudian LU SHP, dan juga water table SHP. Masukkan variabel tersebut ke dalam QGIS kita. Kemudian kita urutkan saja, di mana geologi adalah yang paling atas, kemudian ada LU, kemudian juga water table. Kemudian kita pilih koordinatnya, di mana WGS84, semuanya kita pilih WGS84. Setelah semuanya telah dipilih koordinatnya, maka kita akan melakukan rasterisasi. Cara untuk melakukan rasterisasi adalah dengan bagian processing. Di bagian processing, kemudian ke toolbox. Nah, kemudian kita cari di sini rasterize. Nah, rasterize yang kita pilih adalah rasterize yang dari Saga, bukan dari yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum memiliki raster yang dari Saga yang ini, maka kita masuk ke plugin terlebih dahulu, kemudian manage pluginnya, kemudian di bagian semua ini kita cari Saga. Nanti akan muncul ketiga Saga ini, Saga GIS Provider, Saga NextGen, dan juga EJTL Geology Pixel Toolbox. Nah, kemudian install ketiga-tiganya. Biasanya yang bawah ini sudah terinstall dari awal, maka nanti di bagian terpasang ini, jangan lupa untuk di checklist ketiganya. Nah, maksudnya di checklist, maksudnya di checklist ketiga-tiganya. Biar muncul pluginnya nanti. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke bagian rasternya, dimana kita klik 2 kali bagian rasterisasi, kemudian untuk yang pertama, misal kita bagian geologi, yang pertama, kemudian atributnya kita pilih adalah risk lithology. Kemudian untuk output values adalah attribute, method of multiple line adalah min, kemudian line-nya adalah thin, polygon kita pilih yang cell, kemudian ke bawah-bawah, untuk yang data type, kita pilih yang 4-byte floating point, nomor 7 ini, 4-byte floating. Nah, kemudian ini kita pilih output extend-nya sama seperti data awalnya, geologi. Kemudian kalau misalnya ingin disimpan, silahkan disimpan, biar nggak hilang kalau misalnya dipindahkan. Belum kita run aja. Nah, sudah muncul. Nah, yang kita pilih di sini adalah yang bagian grid-nya saja. Kalau yang number of values ini nggak kita pakai, karena hanya mengkode sebuah number, jadi nggak dalam bentuk grid. Sedangkan kalau raster itu dalam bentuk grid gitu. Kita lihat, kemudian ini kita rename aja. Rasterize geology. Nah, ini selesai satu. Pindahkan ke atas saja. Jadilah. Nah, kemudian kita masuk untuk yang keduanya adalah yang LU. Kita pilih LU, kemudian kita pilih yang rank LU, kemudian atributnya sama, kemudian ini juga min, kemudian line-nya thin, kemudian cell, symmetry book, voting, semuanya sama kayak yang tadi. Kemudian LU jalankan. Nah, kita close lagi. Ini kita yang pakai yang grid. Ini kalau goals kita remove. Yang kita masuk untuk yang ketiga dan terakhir adalah water table. Kemudian atributnya sama, kita buat rank depth, rank kedalaman, kemudian atribut, method for multiple adalah min, kemudian lainnya thin, cell, kemudian sama juga yang tadi. Kemudian kita pilihnya yang water table. Nah, sudah. Kita rename lagi. Water table.
Ini kita buat lagi. Oke. Ini kita unchecklist. Ini. Nah, kemudian kita lakukan simbologi. Nah, simbologinya kita pilih yang tunggal pseudo color, kemudian warnanya kita pilih yang ini aja mungkin R ini deh RDYIBU atau yang mana terserah sebenarnya, terserah selera aja. Kemudian kita pilih yang interval sama, kemudian kelasnya kita buat 3. Nah, kita apply. Oke. Kemudian yang ini juga, oh ya, jangan lupa diurutin ya. Takutnya ada yang error kalau misalnya nggak diurutin. Kemudian, tapi sebenarnya nggak terlalu harus itu. Kemudian raster LU-nya juga kita pilih hal yang sama, warnanya kita buat yang sama aja, yang interval sama, ini juga kita buat 3 semuanya. Nah, water table-nya juga sama. Oke, nah kalau misalnya sudah semua nih kan, semuanya sudah, maka kita ke proses yang terakhir yaitu melakukan pembobotannya itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan raster juga, kemudian kita ke raster kalkulator. Nah, kita kan punya nih, ada raster geologi, dan juga apa. Nah, sebenarnya kita ini hanya memberikan bobot, misal di raster ini berapa sih bobotnya gitu. Nah, misal untuk yang ini di geologi, karena ini kemungkinan adalah untuk bencana longsor kalau tidak salah. Maka pasti batuan yang paling penting salah satunya. Maka semisal untuk raster geologi kita kalikan dengan 5. Kalikan dengan 0,5 maksudnya, sorry. Kita kalikan dengan 0,5. Nah, ini hampir sama juga kayak yang NDV kemarin, tapi bedanya kan kalau NDV itu di plugin, sedangkan yang itu di raster kalkulator. Jadi caranya juga sama, diklik 2 kali, kemudian dikalikan dengan angkanya. Nah, sama sebenarnya. Nah, untuk yang geologi, misalnya kita berikan nilai 0,5 ataupun 50% akan memengaruhi proses dari hal yang akan kita inginkan ini, misal. Kemudian kita tambahkan, kemudian LU-nya kita berikan 0,3, jangan lupa dikali dulu, dikali 0,3. Kemudian ditambahkan lagi dengan water table. Dengan water table-nya kita berikan 0,2. Nah, di sini kan karena dalam persentase, jadi harus 1 gitu. 0,5, 0,3, 0,2 kan sekarang 1 gitu. Nah, kemudian output-nya, misal output-nya juga jangan lupa untuk dibuat output-nya. Disimpan filenya maksudnya. Nah, kemudian CRS-nya juga diperhatikan biar nanti nggak error, negatif. Kalau semuanya sudah sesuai, kita oke-kan saja. Nah, yang kita punya sekarang adalah yang A. Ini hasil dari gabungan ke yang ketiga-tiga ini telah kita gabungkan dengan weighted overlay, kemudian dapatlah yang A. Nah, kemudian kita ke properties, kita pilih yang kita tunggal sudah color lagi, warnanya mungkin yang PD atau apa ya, terserah sih warnanya. Kemudian kita pilih interval yang sama lagi, kita pilih 3 karena semuanya 3. Oke, maka dapat petanya. Ini adalah peta dari weighted overlay. Maka setelah ini selesai, silahkan untuk di layout. Nah, kalau misalnya kita urutkan, berarti sebenarnya cara mengurutkan ini, kalau nilainya 1, 1,5, 2,5, berarti apa maksudnya gitu kan. Berarti kalau yang pertama 1 ini adalah yang paling unfavorable, paling rendah resikonya, semakin nilainya semakin apa. Nah, kalau misalnya bisa diganti-ganti juga warnanya. Misal yang paling merah biasanya kan paling bahaya gitu. Jadi bisa terserah. Nanti kita bakal dapat kira-kira petanya adalah seperti ini.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa daerah ini paling beresiko, ini paling tidak beresiko, yang warna biru ini. Nah, setelah itu silahkan di layout data yang ini. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.